Iori Kitahara dan Chisa Kotegawa sedang melakukan penyelaman scuba di laut yang jernih. Setelah selesai menyelam, mereka berdiri di tepi pantai, dan Iori mengagumi keindahan laut. Nanaka Kotegawa dari balkon memanggil Iori, memberitahukan ada surat untuknya. Nanaka menunjukkan surat itu dan berkata bahwa surat itu dari Shiori-chan, membuat Iori terkejut. Ternyata, surat itu ditulis oleh Shiori Kitahara, adiknya yang mengkhawatirkan kehidupan baru kakaknya di kota. Di kamarnya, Iori membaca surat dari Shiori sambil memegang boneka kelinci buatan tangan yang dikirimkan adiknya. Nanaka dan Chisa Kotegawa menghampiri Iori dan Nanaka bertanya apakah Iori sudah membalas surat Shiori. Iori menolak untuk membalas, jadi Nanaka menawarkan diri untuk menuliskan tentang kehidupan Iori yang membuat Iori panik. Iori dengan panik menghentikan Chisa yang juga hendak menulis surat karena takut kehidupan yang berantakan akan terbongkar. Chisa memberitahu Iori bahwa Shiori memintanya untuk mengawasi dan melaporkan jika Iori berbohong dalam suratnya. Merasa terjepit, Iori memutuskan untuk menulis surat balasan sendiri dengan sangat hati-hati agar tidak ada kebohongan. Chisa menyarankan agar Iori menulis tentang 3 topik, kegiatan klub, kuliah, dan kehidupan pribadinya. Iori mulai menulis, menggambarkan kegiatan klub selamnya dengan indah, sambil teringat kembali pada kenyataan pesta liar para anggota klub. Dia lalu menulis tentang kegiatan kuliahnya yang serius, padahal kenyataannya, dia dan teman-temannya, termasuk Kohei Imamura, sibuk merencanakan cara mencontek. Tentang kehidupan pribadinya, dia menggambarkannya sebagai kehidupan yang disiplin berbanding terbalik dengan kenyataan yang penuh kekacauan. Di rumah, Shiori membaca surat dari Iori yang isinya penuh dengan cerita yang telah direkayasa. Kembali ke toko, Iori menjelaskan kepada Nanaka dan Chisa bahwa adiknya tidak pandai menggunakan teknologi. Tiba-tiba, mata boneka kelinci pemberian Shiori menyala dan mulai merekam video pesta liar teman-teman Iori. Shiori menerima rekaman itu di rumahnya dan menyadari bahwa kakaknya membutuhkan pengawasan yang lebih ketat. Saat hujan, Kohei Imamura dan Aina Yoshiwara datang ke toko, namun mereka salah mengira jadwal pertemuan klub. Akhirnya, Chisa mengajak mereka untuk makan malam bersama di toko. Mereka berempat makan malam bersama. Aina, yang mencoba membuat puding, akhirnya hanya menyajikan buah-buahan sebagai hidangan penutup. Aina bertanya pada Iori dan Chisa apakah mereka sering berduaan di rumah, membuat suasana menjadi canggung. Aina mengingatkan Iori bahwa dia pernah memuji bokong Chisa yang membuat Aina salah paham. Iori mengakui pujian itu, namun menjelaskan bahwa dia hanya menganggap Chisa sebagai adiknya. Ketika Aina bertanya apakah Iori benar-benar punya adik, Kohei tiba-tiba menjadi sangat serius dan menanyai Iori tentang adiknya. Iori kemudian menceritakan kepada Aina tentang surat dan boneka yang dikirim oleh adiknya Shiori. Aina menyarankan untuk mengirim foto sebagai balasan, namun Iori panik karena sebagian besar fotonya tidak pantas untuk dikirim. Saat memilah-milah foto, Aina menemukan sebuah foto yang membuatnya dan Chisa kaget sekaligus malu. Mereka menyadari itu adalah foto Nanaka dan Azusa Hamaoka yang berharga dan berusaha menyembunyikannya dari Iori. Iori berpura-pura tidak tertarik untuk melihat foto itu sambil merencanakan cara untuk merebutnya. Setelah Kohei dan Aina pulang, Iori merasa ini adalah kesempatannya untuk mengambil foto itu dari Chisa. Iori mencoba mengambil foto dari saku belakang celana Chisa, namun usahanya gagal dan membuatnya curiga. Iori menyarankan Chisa untuk mandi terlebih dahulu, berharap bisa mengambil foto itu saat Chisa lengah. Chisa mempergokok Iori yang mencoba mengikutinya ke kamar mandi dan langsung menendangnya. Saat Iori mandi, samponya habis. Dia terpaksa keluar dengan rambut penuh busa untuk meminta sampo pada Chisa. Setelah mandi, Iori melihat Chisa sedang santai membaca di sofa dan merasa kewaspadaannya telah menurun. Iori tiba-tiba berpikir bahwa Chisa mungkin sudah membuang foto itu, dan satu-satunya harapan adalah mencarinya di tempat sampah kamarnya. Iori menyelinap ke kamar Chisa yang sedang tidur untuk mencari foto itu di tempat sampah, namun Chisa terbangun. Chisa menunjukkan foto itu dan mengungkapkan bahwa dia sudah tahu niat Iori sejak di kamar mandi. Pertarungan sengit pun terjadi antara Iori dan Chisa untuk memperebutkan foto tersebut. Nanaka pulang dan membuka pintu kamar Chisa, di mana dia menemukan Iori sedang menindih Chisa di tempat tidur. Keesokan paginya, Nanaka memeluk Iori dari belakang dengan senyum yang menakutkan, meminta Chisa menceritakan kejadian semalam. Mendengar cerita Chisa, Nanaka salah paham dan ekspresinya berubah menjadi sangat marah. Nanaka dalam kesalahpahamannya memaksa Iori untuk menikahi Chisa sebagai bentuk pertanggungjawaban. Iori berbisik pada Chisa untuk mengikuti alur Nanaka demi
menenangkan situasi. Di tengah kekacauan itu, bel pintu berbunyi dan Shiori Kitahara muncul di ambang pintu dengan membawa barang bawaannya. Shiori menatap tajam ke arah mereka, tampaknya telah mendengar percakapan tentang pernikahan itu. Shiori Kitahara tiba-tiba muncul dengan ekspresi marah di hadapan Iori Kitahara, Chisa Kotegawa, dan Nanaka Kotegawa. Shiori menuduh Nanaka dan Chisa telah melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan kakaknya, namun kemudian ia menyimpulkan sendiri bahwa tidak ada yang terjadi. Di ruang kumpul Azusa Hamaoka, Aina Yoshiwara, pria berotot berambat pirang, dan pria berotot berambut cepak menyambut kedatangan Shiori. Shiori menjelaskan bahwa ia datang karena tidak percaya dengan surat Iori yang mengatakan bahwa ia menjalani hidup sehat dan fokus belajar. Semua orang terkesan dengan kesopanan Shiori yang sangat berbeda dari Iori. Shiori memberikan buku komposisi musik lama milik Iori dari masa SMP yang membuat Iori sangat malu. Iori dengan kasar mencoba mengusir Shiori pulang, namun Shiori menolak dan membuat Iori kesal. Tiba-tiba Kohei Imamura muncul dan mengikat Iori, lalu meminta Shiori untuk memanggilnya kakak. Untuk menyelesaikan perseteruan, mereka memutuskan untuk bertanding dalam sebuah permainan. Permainan dimulai dan Shiori langsung membuat Iori pingsan menggunakan sapu tangan yang sudah diberi obat. Keesokan paginya, Shiori terlihat sedang mengawasi Iori yang masih tertidur di kamarnya. Di meja makan, Iori yang kelelahan disambut oleh pria beruban. Shiori menyajikan sarapan yang ia buat, berharap bisa membuat Iori rindu masakan rumah. Shiori menawarkan diri untuk memandikan Iori yang membuat suasana menjadi canggung dan aneh. Kohei tiba-tiba muncul dan menghentikan Iori, mencegahnya mandi bersama adiknya. Setelah itu, mereka semua pergi ke pantai untuk melanjutkan kursus lisensi selam Iori. Kohei menguji Iori dengan pertanyaan tentang kesukaan Shiori, namun semua jawaban Iori salah total. Para wanita mengajak Shiori untuk ikut menyelam, tetapi Shiori menolak dengan alasan tidak punya baju renang. Aina menangis karena ukuran dadanya yang kecil, lalu menawarkan baju renangnya kepada Shiori. Kohei kemudian menawarkan baju renang sekolah bekas yang ia miliki, yang membuat Iori panik dan berusaha memanggil polisi. Pria beruban menasihati Shiori untuk mencoba menyelam agar bisa melepaskan pikirannya. Shiori akhirnya memutuskan untuk mencoba menyelam bersama Chisa. Di bawah air, Shiori terpukau dengan pemandangan dan ketenangan laut. Setelah selesai, mereka semua bersulam merayakan kelulusan Iori mendapatkan lisensi selam. Sambil minum, Shiori mengamati tingkah laku Iori dan bertekad untuk membuatnya pulang. Kembali ke kamar, Iori menemukan Shiori sedang berada di antara barang-barangnya yang berantakan. Iori duduk dan menanyakan apakah ada tempat lain yang sebenarnya ingin Shiori kunjungi. Sebuah kenangan masa kecil muncul di mana Iori menolong Shiori yang tersesat di hutan. Waktunya pulang, Iori mengantar Shiori yang terlihat sedih dan enggan berpisah. Azusa memperhatikan tingkah laku Shiori dan menyadari bahwa dia sangat mirip dengan Nanaka yang juga terobsesi pada adiknya. Pria berotot berambut pirang, Azusa Hamaoka, dan pria berotot berambut cepak mengantar kepergian sebuah mobil van putih. Di dalam toko, Aina Yoshiwara menyambut kedatangan mereka bertiga. Kohei Imamura tiba-tiba menangis histeris mengenang adiknya Shiori Kitahara yang berpamitan. Aina Yoshiwara juga ikut terhanyut dalam imajinasinya tentang keluarga dan penginapan. Azusa Hamaoka menyuruh Aina dan Kohei untuk kembali masuk. Di dalam toko, mereka semua berkumpul sementara pria beruban memperhatikan dari belakang meja. Azusa Hamaoka menjelaskan alasan kedatangan Shiori Kitahara kepada pria berotot berambut pirang. Kohei Imamura terlihat berdoa dengan khusyuk di hadapan Aina Yoshiwara. Aina Yoshiwara merenungkan kemungkinan-kemungkinan masa depan dengan Iori Kitahara. Pria beruban mengungkapkan fakta bahwa Iori Kitahara dan Chisa Kotegawa tidak memiliki hubungan darah yang membuat semua orang terkejut. Nanaka Kotegawa berbicara dengan Iori Kitahara dan Chisa Kotegawa di dalam mobil. Iori Kitahara dan Chisa Kotegawa berjalan di tepi laut. Chisa Kotegawa menanyakan sesuatu pada Iori Kitahara, lalu muncul Aina Yoshiwara dengan sepatu bot merahnya. Chisa Kotegawa mengintip ke dalam ruangan dan melihat Kaya Mizuki dengan riasan tebal. Iori Kitahara dan Chisa Kotegawa berdiri di depan pintu, ragu untuk masuk.
Di dalam, Kaya Mizuki dan Azusa Hamaoka sedang berpesta. Iori Kitahara dan Chisa Kotegawa memutuskan untuk pergi, namun dihentikan oleh Kaya Mizuki. Kaya Mizuki mengajak mereka bermain strip RPS. Aina Yoshiwara panik setelah mendengar bahwa Iori Kitahara dan Chisa Kotegawa bukan saudara kandung. Aina Yoshiwara semakin histeris saat berbicara dengan Azusa Hamaoka. Kohei Imamura menawarkan bantuan kepada Aina Yoshiwara untuk mencari tahu kebenarannya. Iori Kitahara dan Chisa Kotegawa duduk berhadapan dengan Aina Yoshiwara yang mengenakan bikini kuning. Aina Yoshiwara menawarkan minuman keras kepada mereka. Iori Kitahara menolak ajakan Aina Yoshiwara jika ia masih menggunakan riasan tebal. Aina Yoshiwara menyerah dan menghapus riasannya. Melihat itu, Aina Yoshiwara bersemangat untuk memulai permainan minum. Kohei Imamura memulai interogasi kepada Iori Kitahara dengan cerita tentang visual novel. Kohei Imamura menjadi sangat serius dan menanyakan perasaan Iori Kitahara terhadap adiknya. Seluruh anggota klub berkumpul dan bersiap untuk permainan asosiasi. Azusa Hamaoka memulai permainan dengan memberikan tema. Semua orang menunjuk Iori Kitahara sebagai orang yang cocok dengan warna biru, membuatnya harus menerima hukuman. Aina Yoshiwara memberikan segelas air kepada Iori Kitahara. Iori Kitahara memulai gilirannya dengan tema yang menyudutkan salah satu anggota. Semua orang kebingungan, namun tetap menunjuk sesuai insting. Iori Kitahara kembali memberikan tema yang jelas-jelas ditujukan untuk Kohei Imamura. Semua orang menunjuk Kohei dan Iori Kitahara tertawa puas. Iori Kitahara kembali memulai permainan, namun semua orang langsung menunjuknya bahkan sebelum tema disebutkan. Iori Kitahara merasa aneh karena tidak mabuk sama sekali. Aina Yoshiwara mengungkapkan bahwa minuman yang diberikan hanyalah air biasa. Iori Kitahara kemudian mengungkapkan bahwa ia hanya berpura-pura minum dan menumpahkan airnya. Setelah permainan selesai, Iori Kitahara dan pria berotot berambut pirang berbincang. Iori Kitahara menjelaskan perasaannya terhadap Chisa Kotegawa, Nanaka Kotegawa, dan Azusa Hamaoka. Tiba-tiba Nanaka Kotegawa muncul di pintu dan mendengar percakapan mereka. Di apartemennya, Chisa Kotegawa meramat Aina Yoshiwara yang sedang sakit. Sementara itu di toko, Iori Kitahara canggung berada di dekat Nanaka Kotegawa. Iori Kitahara mencari cara untuk memperbaiki suasana dengan mencari topik pembicaraan yang disukai Nanaka. Iori Kitahara mulai memuji-muji Chisa Kotegawa di depan Nanaka. Di kamarnya, Chisa Kotegawa bersin saat sedang merawat Aina Yoshiwara. Aina Yoshiwara menunjuk tumpukan buku di rak yang ternyata berisi buku-buku tentang payudara. Kembali ke toko, Iori Kitahara dan Nanaka Kotegawa masih dalam suasana canggung. Iori Kitahara akhirnya memberanikan diri untuk berbicara jujur kepada Nanaka. Iori Kitahara mencoba bersikap sopan dan membantu Nanaka, namun usahanya gagal. Setelah berhasil, Nanaka Kotegawa mengucapkan terima kasih dan suasana mulai membaik. Azusa Hamaoka sedang dalam perjalanan saat menerima telepon dari Nanaka Kotegawa. Di toko, Iori Kitahara dan Nanaka Kotegawa makan somen dalam keheningan. Iori Kitahara memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya dan memuji tubuh Azusa Hamaoka. Di kamar, Chisa Kotegawa dan Aina Yoshiwara mendengar percakapan itu. Azusa Hamaoka tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Iori Kitahara. Azusa Hamaoka mencoba menenangkan Nanaka Kotegawa. Azusa Hamaoka mengajak Iori Kitahara untuk minum bersama untuk mencairkan suasana. Azusa Hamaoka memiliki ide jahat untuk membuat Nanaka mabuk. Iori Kitahara menolak ide tersebut karena menganggap Nanaka seperti kakaknya sendiri. Tanpa sepengetahuan Iori, Nanaka ternyata masih menelpon dan mendengar semuanya. Malamnya, Iori, Nanaka, dan Azusa pergi minum bersama di sebuah bar. Di kamarnya, Chisa Kotegawa sedang membaca buku saat Aina Yoshiwara mengajaknya bicara. Di luar, para anggota klub lainnya sedang berpesta dan bersenang-senang. Di sebuah ruangan, Aina Yoshiwara mengeluh kepada Chisa Kotegawa, Nanaka Kotegawa, dan Azusa Hamaoka tentang pesta minum mereka yang tidak adil. Aina dengan semangat mengusulkan agar mereka, para wanita, mengadakan pesta sendiri yang langsung disetujui oleh Azusa. Mereka berempat bersulang dengan minuman kaleng di kamar Chisa, memulai pesta khusus wanita mereka. Azusa berkomentar bahwa kamar Chisa terasa sangat kosong dan kurang hiasan. Di lantai bawah,
pria beruban meminta Iori Kitahara untuk mengantarkan nampan berisi minuman tambahan ke kamar Chisa. Iori membuka pintu dan terkejut melihat Chisa sedang memegang bra ungu di depan dadanya, sementara teman-temannya tertawa. Chisa mengejar Iori ke lorong dan menyudutkannya ke dinding, dengan panik menjelaskan bahwa pakaian dalam itu dibelikan oleh kakaknya, Nanaka. Iori tersenyum licik, pura-pura mengerti, namun dalam hatinya ia berpikir bahwa itu jelas milik Nanaka. Kembali ke bar, Iori terlihat murung dan merasa bersalah karena telah melanggar janjinya kepada Chisa. Ia teringat momen saat berjanji akan membelikan Chisa beberapa pakaian dalam sebagai tanda terima kasih. Di kamar, Aina yang kesal memegang kaleng bir dan mengeluh tentang ukuran dadanya yang kecil. Azusa dengan santai mengatakan bahwa pertumbuhan dada dipicu oleh hormon dan cara tercepat untuk merangsangnya adalah dengan berbuat mesum. Iori kembali datang membawa sepiring sashimi dan terkejut melihat Azusa dan Nanaka sedang meraba-raba dada Chisa. Iori menarik Chisa keluar kamar dengan paksa, mengatakan bahwa situasinya sangat mendesak. Di dalam kamar, Azusa menemukan sebuah kaset DVD dokumenter tentang penyelaman yang ternyata milik Chisa. Sementara itu di lantai bawah, pria berkacamata berkaus hijau memberitahu Iori bahwa kaset yang dipinjamnya tertukar. Kaset film dewasa berada di dalam kotak dokumenter penyelaman. Iori panik, membayangkan para gadis akan menonton film dewasa itu dan melihat Chisa di ambang pintu memberinya tatapan tajam dan acungan jempol ke bawah. Chisa berhasil mengalihkan perhatian teman-temannya dari menonton film dan Aina dengan gembira mengusulkan untuk membicarakan kehidupan cinta mereka. Azusa secara belak-belakan mengaku bahwa ia baru saja mengajak Iori untuk berhubungan seks, membuat Aina dan Chisa terkejut. Aina mengeluarkan beberapa tiket masuk festival Universitas Wanita Umi dan membagikannya kepada teman-temannya. Saat Aina memperingatkan agar para pria tidak mengetahui tentang tiket itu, Iori dan Kohei Imamura tiba-tiba muncul di pintu. Iori dan Kohei menelanjangi diri dan menuntut agar para gadis menyerahkan tiket festival tersebut. Aina berteriak bahwa ia sudah memberikan tiket terakhirnya kepada Chisa yang ternyata berlaku untuk 4 orang. Perhatian Iori dan Kohei kini beralih ke Chisa. Mereka memohon agar diberikan tiket sambil mengingatkan tentang hutang budi. Aina nyeletuk bahwa secara teknis Iori adalah pacar Chisa, membuat Iori panik karena Nanaka yang mabuk mendengarnya. Nanaka yang mabuk menjadi sangat manja dan memeluk Chisa dengan erat lalu beralih memeluk Iori. Aina dengan marah mengusir Iori dan Kohei dari pesta khusus wanita itu, membuat mereka terusir dari kamar. Di Universitas Izu, beberapa mahasiswa pria termasuk Iori dan Kohei bersujud di hadapan Chisa yang sedang membaca buku. Chisa merasa terganggu karena semakin banyak mahasiswa yang datang dan bersujud di hadapannya. Semuanya ingin mendapatkan tiket festival. Kohei menjelaskan bahwa hanya 3 orang yang bisa ikut bersama Chisa, sehingga mereka memutuskan untuk mengadakan wawancara seleksi. Kandidat pertama, Yumi Tarai, mencoba merayu Chisa dengan membicarakan tentang kedai krep di festival, namun gagal. Kandidat kedua, Shinichiro Yamamoto, dengan penuh semangat menyatakan bahwa ia mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan pacar di festival tersebut. Untuk menolaknya, Chisa menarik Iori dan menyatakan bahwa ia sudah punya pacar, membuat para pria lain marah. Kandidat ketiga, Kohei, mencoba menyuap Chisa dengan uang yang ditempelkan di punggungnya, namun Chisa menolaknya dengan dingin. Kandidat keempat, Hajime Nojima, mencoba pendekatan puitis, namun usahanya digagalkan oleh Iori yang membuat ponselnya bergetar. Di tempat lain, Iori berlutut di hadapan Nanaka, menjelaskan bahwa ia hanya berpura-pura menjadi pacar Chisa. Nanaka tersenyum menakutkan dan mengancam Iori untuk memastikan tidak ada yang menggoda Chisa di festival. Kembali ke seleksi, giliran Iori, ia mencoba meyakinkan Chisa dengan mengatakan bahwa ia akan melindungi Chisa dari Nanaka, namun gagal dan akhirnya hanya bisa memohon. Kandidat terakhir, Kenta Fujiwara, dengan tenang berjanji tidak akan melakukan apa-apa dan tidak akan menimbulkan masalah jika diajak, yang secara mengejutkan disetujui oleh Chisa. Iori yang tidak terima, coba menyerang Kenta, namun Kohei dan yang lainnya ikut campur, menyebabkan perkelahian massal. Chisa yang lelah dengan keributan
memutuskan menghentikan mereka dengan wajah sedih dan mengingatkan tentang persahabatan. Merasa tersentuh, para pria meminta maaf. Chisa tersenyum dan berkata akan menggunakan tiket itu untuk dirinya sendiri, yang seketika memicu kembali perkelahian mereka. Tiba-tiba, Yu mendapat pesan bahwa temannya di Universitas Omi memberinya tiket, yang berarti semua orang akhirnya bisa pergi ke festival. Malamnya saat makan malam, semua orang bersemangat membicarakan festival, sementara Chisa terletak lemah di atas meja makan. Iori Kitahara tiba di Festival Universitas Wanita Umi bersemangat untuk mencari kenalan baru. Ia membaca panduan online yang menyarankan agar berpakaian biasa dan tidak mencolok agar bisa berbaur. Iori membayangkan pakaian mencolok yang akan membuat para gadis tidak nyaman, jadi ia memutuskan untuk memakai pakaian yang menyatu dengan suasana. Di sebuah kafe, Iori Kitahara dan Kohei Imamura terlihat mengenakan kostum maid biru lengkap dengan riasan tebal. Beberapa waktu sebelumnya, Iori, Kohei, Chisa Kotegawa, dan Aina Yoshiwara duduk di meja mendiskusikan konsep kafe tersebut. Aina menunjukkan foto teman-temannya dengan riasan tebal yang menjadi inspirasi konsep Keiki Cafe. Iori memohon kepada Chisa agar mau membantunya di kafe dengan konsep riasan aneh agar tidak ada yang mengganggunya. Dengan sedikit bujukan, Chisa akhirnya setuju untuk ikut serta dalam konsep kafe tersebut. Chisa dan Aina kemudian berhasil meyakinkan Iori untuk bergabung, mengingatkannya bahwa ia pernah berpakaian seperti wanita sebelumnya. Iori menunjuk Kohei, mengatakan bahwa Kohei juga bisa meniru suara perempuan sehingga ia juga harus ikut. Aina menjelaskan bahwa Kohei sebenarnya ingin pergi ke konser pengisi suara, namun ia berhasil dibujuk untuk membantu kafe. Akhirnya, Iori dan Kohei diikat dan dipaksa untuk didandani oleh Chisa dan Aina. Kembali ke masa kini, Iori dan Kohei bekerja sebagai maid di Keiki Cafe yang ramai. Aina lalu memperkenalkan Chisa yang sudah selesai didandani dengan riasan tebal yang sama. Teman-teman Aina, yaitu Kanako Ida, Keiko Suzuki, dan Kyoko Kamio datang dengan riasan serupa untuk membantu. Iori dan Kohei menyadari bahwa mereka pernah bertemu dengan ketiga gadis itu sebelumnya dalam situasi yang tidak menyenangkan. Kanako Ida lalu berbicara dengan Chisa menyebutnya sebagai pacar Iori yang membuat Chisa terkejut. Tiba-tiba, Azusa Hamaoka datang ke kafe dan langsung mengenali Kohei yang sedang menyamar. Azusa juga dengan mudahnya mengenali Chisa meskipun riasannya sangat tebal, membuat Iori panik. Azusa menggoda Iori dengan mengangkat roknya, membuat Iori sangat malu. Azusa kemudian menyapa Kaya Mizuki yang juga bekerja di sana dengan riasan tebal, dan mereka tampak sudah saling kenal. Azusa meminta bantuan Iori dan Kohei untuk persiapan konser karena acaranya terancam dipersingkat. Kohei dan Iori langsung bersemangat dan setuju untuk membantu Azusa di panggung konser. Setelah Kohei pergi, pekerjaan di kafe menjadi lebih banyak dan Chisa tampak kelelahan. Tiba-tiba, Shinichiro Yamamoto, Hajime Nojima, Yumi Tarai, dan Kenta Fujiwara datang sebagai tamu ke kafe. Iori yang masih menyamar menjadi panik karena tidak ingin identitasnya terbongkar oleh teman-temannya. Hajime Nojima mulai menggoda Iori yang menyamar sebagai maid tanpa menyadari siapa dia sebenarnya. Iori mendengar teman-temannya berbicara tentang bagaimana mereka sengaja meninggalkannya agar tidak mengganggu rencana mereka. Merasa dikhianati, Iori memutuskan untuk membalas dendam kepada mereka. Iori dengan ramah mengambil pesanan mereka sambil terus-menerus mengejek Shinichiro Yamamoto. Sebagai permintaan maaf palsu, Iori menawarkan koktail rasa kopi kepada mereka. Di ruang belakang, Iori mencari alkohol terkuat namun tidak menemukannya, lalu memutuskan untuk membuat minumannya sendiri. Iori kembali membawa nampan berisi 3 gelas minuman hitam pekat. Setelah mereka meminumnya, Iori mengungkapkan bahwa ia mencampurkan kalua dengan tinta, membuat mereka bertiga langsung menyemburkan isinya. Sebagai permintaan maaf lagi, Iori menawarkan untuk memberikan nomor teleponnya, namun ia malah mengambil ponsel Yumi Tarai dan mengirim pesan massal ke banyak kontak bahwa mereka sedang menggoda wanita di kafe. Pesan itu terkirim ke pacar Yumi Tarai yang langsung datang dengan marah dan menghajarnya. Hajime Nojima mencoba merayu Iori lagi, namun Iori justru membuatnya ditangkap oleh petugas keamanan.
Shinichiro Yamamoto menuduh Hajime berbuat mesum yang kemudian dibalas dengan tuduhan serupa. Iori merasa puas karena berhasil membalas dendam pada teman-temannya. Di luar gerbang, teman-teman Iori yang sudah diusir menyalahkannya atas semua kekacauan yang terjadi. Sebuah truk siaran langsung terparkir di dekat mereka, meliput festival tersebut. Mereka menonton siaran langsung di ponsel Iori dan melihat reporter menjelaskan tentang tahap kedua kafe, di mana para maid membersihkan riasan mereka. Di layar, para gadis termasuk Chisa dan Aina muncul dengan wajah asli mereka yang cantik, membuat keempat pria itu terkejut. Menyadari apa yang telah mereka lewatkan, Iori dan teman-temannya merasa sangat menyesal. Mereka mencoba memohon kepada petugas keamanan untuk diizinkan masuk kembali, namun ditolak mentah-mentah. Setelah semua cara gagal, Iori memutuskan bahwa mereka akan menyerah memohon dan akan memaksa masuk dengan kekuatan. Iori Kitahara, Shinichiro Yamamoto, Hajime Nojima, dan Yumi Tarai berdiri di depan gerbang Universitas Khusus Perempuan. Mereka berdiskusi dan mencoba berbagai cara konyol untuk bisa masuk ke dalam festival. Namun semuanya gagal dan akhirnya ditangkap oleh penjaga. Setelah dilepaskan, mereka kembali ke depan gerbang dengan putus asa, merasa telah membuang banyak waktu. Tiba-tiba Azusa Hamaoka yang mengenakan kaos staff muncul dan menyapa Iori. Iori menjelaskan situasi mereka, dan Azusa menawarkan bantuan untuk memasukkan mereka jika mau membantu persiapan konser Kohei Imamura. Mereka setuju dan mengikuti Azusa, lalu mulai mengangkat peralatan panggung yang berat. Kohei Imamura muncul dan dengan serius ikut membantu pekerjaan, membuat teman-temannya terkejut. Beberapa wanita staf, termasuk wanita berambut pink dan wanita staf berambut coklat panjang, mulai tertarik pada Iori dan Kohei. Iori menyadari hal itu dan mengajak teman-temannya untuk memanfaatkan Kohei sebagai umpan agar bisa mendekati para gadis. Rencana mereka berhasil. Mereka mengobrol dan minum bersama Sakurako Busujima, wanita staf berambut coklat panjang, dan wanita berambut pirang panjang. Seorang pria berambut pirang cepak yang mengenakan kemeja hijau datang dan bergabung dengan mereka. Teman-temannya mengingatkan Kohei untuk segera pergi agar tidak ketinggalan konser yang membuat para gadis kesal. Yumi Tarai mencoba menjelaskan bahwa konser itu sangat penting bagi Kohei. Meskipun para gadis mencoba menahannya, Kohei tetap memutuskan untuk pergi ke konser Kaya Mizuki. Setelah Kohei pergi, teman-temannya menjelaskan kepada para gadis betapa Kohei adalah seorang otaku sejati. Iori menerima pesan dari Kohei yang panik karena tidak bisa menemukan tiket konsernya. Ternyata Sakurako diam-diam telah mengambil tiket konser Kohei karena merasa kesal. Mengetahui hal itu, Iori dengan sengaja menumpahkan minuman ke kepala Sakurako sebagai balasan. Wanita berambut pirang panjang marah besar melihat perbuatan Iori dan akhirnya mereka semua diusir dari lokasi. Di luar, Iori dan teman-temannya menemukan Kohei yang sedang menangis karena konsernya sudah selesai. Kohei menjelaskan bahwa meskipun dia hanya bisa menonton dari barisan paling belakang, dia tetap merasa sangat bahagia. Mereka kembali ke toko selam Grand Blue, di mana Kohei masih tertidur di meja dengan wajah sedih. Aina Yoshiwara datang bersama seorang wanita berambut coklat panjang, yang ternyata adalah kakaknya. Kakak Aina memberikan sebuah tanda tangan dari Kaya Mizuki yang dititipkan khusus untuk Kohei. Kakak Aina kemudian mengungkapkan bahwa dirinya juga seorang pengisi suara, membuat Iori dan Chisa sadar sesuatu. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa gadis dengan riasan tebal di Keiki Cafe yang mereka temui sebelumnya adalah Kaya Mizuki. Kohei yang terbangun dan menerima tanda tangan itu langsung bersujud di lantai, terharu sekaligus menyesal karena tidak menyadarinya lebih awal. Seorang pria berambut ungu berjas ungu mengumumkan bahwa pelajaran akan diberikan oleh kandidat profesor. Dia menjelaskan bahwa hari ini akan diadakan uji benturan Charpy di depan Iori Kitahara, Kohei Imamura, Hajime Nojima, dan Shinichiro Yamamoto. Iori dan teman-temannya menganggap percobaan itu mudah seperti fisika tingkat SMA. Pria berambut ungu itu kemudian memberikan bantal bermotif hati dan menyuruh mereka menggunakannya dalam percobaan. Ternyata, Shinichiro Yamamoto diikat di depan alat uji dengan bantal di selangkangan, dan pria berambut ungu itu menantang mereka untuk menghitung ketinggian palu yang aman. Shinichiro Yamamoto panik dan menuntut agar semua ikut serta dalam percobaan, bukan hanya dirinya. Mereka memutuskan untuk memulai dengan Kohei Imamura karena dianggap tidak tertarik pada wanita. Kohei menolak dan menunjuk Iori, menuduhnya akan mendekati Chisa Kotegawa. Iori menjatuhkan Kohei dan menyeretnya ke alat uji.
Kohei akhirnya diikat di depan alat uji dengan bantal melindungi bagian depannya. Setelah percobaan pertama gagal, Kohei tergeletak di lantai. Kohei yang sudah sadar menunjuk Iori sebagai target berikutnya dan menawarkan laporan percobaan sebelumnya sebagai imbalan. Iori kini diikat dan teman-temannya bersiap melakukan percobaan berdasarkan laporan yang diberikan Kohei. Kohei mengungkapkan bahwa laporan itu salah dan percobaan pada Iori berakhir dengan kegagalan. Iori yang terbaring di lantai menemukan kesalahan perhitungan dalam laporan itu, memberi harapan baru bagi yang lain. Iori mengumumkan bahwa korban selanjutnya adalah Hajime Nojima karena kakinya yang lebih panjang. Hajime diikat di alat uji sementara yang lain mencoba meyakinkan mereka bahwa perhitungan mereka kali ini benar. Shinichiro menemukan bahwa sudut yang benar adalah 101 derajat, bukan 134, tapi sudah terlambat. Setelah semua gagal, mereka memohon kepada pria berambut ungu untuk diajari mekanika material. Pria itu setuju dan memutuskan untuk memberikan contoh langsung dengan dirinya sendiri sebagai subjek percobaan. Namun, sebuah beban tambahan 300 gram diam-diam ditambahkan di belakangnya, mengubah hasil perhitungan. Pria itu akhirnya menjadi korban perbuatannya sendiri sambil menjelaskan rumus di papan tulis. Di dalam mobil, Aina Yoshiwara, Kohei Imamura, Iori Kitahara, dan Chisa Kotegawa sedang dalam perjalanan untuk perkemahan musim panas. Chisa diminta memutar lagu, tapi dia ragu karena seleranya yang dianggap membosankan. Lagu yang diputar Chisa ternyata hanya berisi suara alam, membuat yang lain kebingungan. Chisa kemudian memutar lagu lain yang ternyata adalah lagu ciptaan Iori saat SMP, membuat Iori panik. Chisa menjelaskan bahwa dia mendapatkan lagu itu dari Shiori Kitahara, adik Iori. Mereka tiba di sebuah sekolah tua yang terbengkalai, lokasi perkemahan mereka. Mereka membayangkan berbagai kegiatan seru seperti api unggun dan kembang api, tapi kemudian menemukan catatan uji nyali. Catatan itu juga melarang mereka minum minuman keras sampai uji nyali selesai, yang membuat mereka kecewa. Uji nyali dimulai dengan 2 jalur terpisah, satu untuk wanita dan satu untuk orang bodoh. Aina dan Chisa berjalan di lorong yang didekorasi seram, sementara Iori dan Kohei berada di jalur lain. Aina ketakutan oleh boneka yang tergantung, sementara Chisa tetap tenang. Terdengar suara teriakan dari jalur sebelah yang ternyata adalah Kohei yang panik karena boneka anime. Sesosok hantu wanita berambut hitam panjang muncul di depan Aina dan Chisa. Aina berlari ketakutan meninggalkan Chisa sendiri. Hantu itu juga muncul di depan Iori dan Kohei, membuat mereka berdua lari terbirit-birit. Setelah uji nyali selesai, mereka semua berkumpul di luar dengan Aina yang masih trauma. Iori dan Kohei menunjukkan api biru dari minuman keras spiritus kepada yang lain. Mereka semua akhirnya berkumpul di api unggun yang besar. Iori mengajak Aina untuk menari yang membuat Aina terharu, tapi ternyata itu hanya awal dari tarian limbo yang aneh. Chisa mendekati Iori yang sedang duduk sendirian di tangga. Chisa tersandung dan tidak sengaja jatuh menimpa Iori. Chisa yang malu mengambil sebotol minuman keras dan meminumnya untuk menenangkan diri. Iori meminta Chisa untuk berbalik sebentar, lalu dengan canggung pergi. Iori menggendong Chisa yang mabuk sambil mendengarkan ceramahnya tentang peralatan selam. Chisa yang masih mabuk di punggung Iori mengungkapkan kekhawatirannya jika Iori tidak bisa ikut menyelam karena masalah uang. Keesokan paginya, Iori pamit kepada Nanaka Kotegawa dan Azusa Hamaoka untuk pergi bekerja paruh waktu. Iori memperkenalkan diri di tempat kerja barunya, sebuah restoran. Dia terkejut saat melihat rekan kerjanya adalah Sakurako Busujima yang langsung menyiramnya dengan air. Sakurako Busujima mendekati Iori Kitahara dengan tatapan mengancam, membuatnya ketakutan. Di ruang istirahat, Sakurako meminta izin pada pria berkumis untuk melatih Iori, karyawan baru. Sakurako memaksa Iori untuk memanggilnya Sakurako sama karena ia tidak menyukai nama belakangnya, Busujima. Iori mencoba menghiburnya, namun malah menyindir kepribadiannya, membuat Sakurako kesal. Pelatihan dimulai dengan pelajaran cara menyambut pelanggan yang ditulis di papan tulis. Saat latihan, Iori melepas bajunya yang basah di depan Sakurako, membuatnya marah. Iori kembali membuat ulah dengan mencoba membakar segelas air di hadapan Sakurako. Sakurako menjelaskan bahwa dasar dari pelayanan adalah senyuman, tetapi senyuman Iori justru membuatnya kesal. Iori mengatakan bahwa seluruh wajah Sakurako menyeramkan, membuatnya sedih dan marah. Iori mengeluh sambil membersihkan lantai yang kotor karena ulah Sakurako. Tiba-tiba, Naomi Otoya datang dan menawarkan bantuan untuk membersihkan lantai bersama. Iori merasa terpesona
terpesona oleh kebaikan Naomi hingga merasa silau. Naomi menyapa Sakurako yang terkejut melihat Naomi membantu Iori. Sakurako mengizinkan Iori memanggil nama depannya di depan orang lain, tetapi tetap memaksanya memanggil Busujima-sama saat sendirian. Setelah Naomi pergi, Iori dan Sakurako sama-sama mengakui bahwa Naomi adalah orang yang baik dan tampan. Iori sadar bahwa Sakurako menyukai Naomi, tetapi ia menyuruhnya menyerah karena perbedaan di antara mereka. Keduanya membuat kesepakatan agar Iori tidak mengganggu usaha Sakurako mendekati Naomi. Keesokan harinya, Iori terlihat kelelahan di toko selam Grand Blue setelah bekerja. Chisa Kotegawa khawatir dengan keadaan Iori dan meminta Azusa Hamaoka untuk memeriksanya di tempat kerja. Chisa, Aina Yoshiwara, dan Azusa datang ke restoran tempat Iori bekerja dan membuatnya terkejut. Iori melayani mereka dengan gaya yang canggung dan memalukan, sesuai instruksi pelatihannya. Di dapur, Naomi sedang mengajari Iori cara membersihkan peralatan makan dengan benar. Naomi bertanya tentang tempat tinggal Iori dan Sakurako ikut bergabung dalam percakapan mereka. Naomi menjadi sangat antusias saat tahu Iori sering menyelam dan tinggal di toko selam. Naomi meminta Iori untuk mengajaknya ke toko selam agar bisa menyelam bersama. Sakurako tiba-tiba ikut-ikutan ingin belajar menyelam yang membuat Iori menolaknya mentah-mentah. Beberapa waktu kemudian, Iori membawa Sakurako dan Naomi ke toko selam Grand Blue. Sakurako terkejut melihat para wanita di sana hanya mengenakan bikini. Sakurako memperingatkan Iori agar tidak membiarkan Naomi jatuh cinta pada salah satu gadis di sana. Iori memperkenalkan Sakurako dan Naomi kepada teman-temannya sebagai rekan kerjanya. Kohei Imamura juga ada di sana, membuat Sakurako panik karena citranya sebagai gadis elegan bisa hancur. Aina dan Kohei memperhatikan Iori dan Sakurako yang terlihat akrab, membuat Aina heran. Saat bersiap-siap, Naomi bertanya pada Iori mengapa ia memilih menyelam padahal dulu takut air. Iori dan Naomi membicarakan tentang Palau, sebuah tempat menyelam yang ingin mereka kunjungi. Sakurako memanggil Iori, memintanya menilai penampilannya dengan bikini. Iori dengan jujur mengatakan bahwa Sakurako kalah telak dibandingkan gadis-gadis lain. Sakurako menggoda Iori dengan mengatakan ingin Iori melihatnya terlebih dahulu sebelum dilihat orang lain. Aina tampak cemburu saat melihat Iori dan Sakurako sudah saling memanggil nama depannya. Saat akan menyelam, instruktur meminta semua orang memilih pasangan. Iori memutuskan untuk berpasangan dengan Sakurako agar tidak menjadi beban bagi Naomi. Ternyata, instruktur mengumumkan bahwa Sakurako akan berpasangan dengan dirinya, bukan dengan Iori. Naomi menjelaskan pada Iori bahwa Sakurako adalah tipe orang yang tidak suka kalah. Semua orang mulai menyelam dan menikmati pemandangan bawah laut. Setelah menyelam, teman-teman Iori memuji kemampuan menyelam Naomi yang setingkat instruktur. Iori menjelaskan pada Sakurako betapa hebatnya Naomi, membuatnya bertanya-tanya mengapa Iori mencoba menghentikannya. Di bawah air, Iori memperhatikan Naomi dan Chisa yang terlihat mirip saat menikmati dunia laut. Sore harinya, Iori dan Naomi bersantai sambil membicarakan pengalaman menyelam mereka. Iori mengatakan bahwa Naomi sangat mirip dengan Chisa yang membuat Naomi tersipu. Iori menyukai teman-temannya yang jujur dengan apa yang mereka sukai, membuat Naomi terkesan. Malamnya, mereka semua berkumpul dan makan sashimi bersama di toko. Chisa menawarkan diri untuk mengantar Naomi mengambil rush guard-nya, membuat Kohei curiga. Kohei teringat pernah bertemu Sakurako sebelumnya, yang membuat Sakurako panik dan menyangkalnya. Seorang wanita berambut pirang dengan riasan tebal mendekati Sakurako dan menanyakan tujuannya datang ke klub. Keduanya bertengkar karena sama-sama tertarik pada Naomi. Azusa memberitahu Iori bahwa Chisa dan Naomi memiliki selera yang sama. Di tepi laut saat senja, Naomi bertemu dengan Chisa untuk menanyakan sesuatu. Naomi mengungkapkan perasaannya dan menyatakan bahwa ia jarang bertemu orang seistimewa Iori. Di toko Grand Blue, Iori Kitahara bertanya-tanya tentang Chisa dan Naomi Otoya. Tak lama, Iori menghampiri Chisa Kotegawa yang baru datang dan menanyakan keberadaan Naomi, membuat Chisa tampak gugup. Azusa Hamaoka dan Iori membicarakan kedekatan Chisa dan Naomi. Iori merasa aneh, seolah adiknya sedang didekati seseorang. Kohei Imamura salah paham dan mengira pacar Iori sedang digoda, lalu mereka berdua menjadi sangat bersemangat untuk menjaganya. Naomi dan Chisa kembali sambil tertawa bersama, sementara Iori dan Kohei mengawasi dari kejauhan. Sakurako Busujima menyarankan Iori untuk menjadi orang ketiga dan mengganggu hubungan Chisa dan Naomi. Sakurako mengaku pada Iori bahwa ia hanya tertarik pada wajah tampan Naomi. Di sisi lain, Chisa bertanya pada Naomi tentang tipe idealnya. Jawaban Naomi secara tidak langsung mengarah pada Iori, membuatnya tersipu. Iori mengajak Chisa bicara berdua di balkon. Keduanya merasa canggung dengan status hubungan palsu mereka. Iori
merasa seperti akan dicampakkan oleh Chisa meskipun mereka tidak pernah benar-benar berkencan. Chisa kemudian melontarkan pertanyaan aneh pada Iori, mencoba memastikan sesuatu tentang dirinya. Iori panik karena merasa pertanyaan Chisa adalah jebakan, lalu memberikan jawaban yang tidak masuk akal hingga membuat Chisa kesal. Kohei tiba-tiba muncul membawa gergaji mesin, menginterupsi pembicaraan mereka. Di dalam, Sakurako dan Naomi mengobrol. Naomi mengungkapkan bahwa ia menyukai Iori karena Iori bisa menerima semua orang apa adanya. Naomi menanyakan pendapat Sakurako tentang beberapa orang, dan ketika nama Iori disebut, Naomi tersipu dan mengatakan Iori itu istimewa. Pindah ke tempat kerja, Sakurako yang mendengar pengakuan Naomi kini bersikap dingin pada Iori. Sakurako meminta saran Iori tentang cara mendekati Naomi. Iori yang tidak sadar memberikan saran aneh yang membuat Sakurako jijik. Ketika ditanya balik, Sakurako menjelaskan caranya yang agresif, yang menurut Iori adalah tindakan kriminal. Sakurako menawarkan akan mengenalkan teman-temannya jika Iori membantunya. Iori langsung bersemangat. Naomi menghampiri mereka, namun Sakurako berbohong tentang umur Iori agar Naomi tidak ikut minum bersama mereka. Iori membawa Sakurako ke sebuah bar untuk meminta nasihat dari Kohei dan teman-temannya yang berotot, namun Sakurako tidak terkesan. Kembali di tempat kerja, Sakurako menyimpulkan bahwa Naomi menyukai orang yang santai dan memiliki hobi yang sama. Iori muncul membawa gitar dan sebotol sake, mencoba meniru tipe ideal Naomi berdasarkan saran buruk dari Sakurako. Naomi menghampiri Iori dengan cemas, mengira Iori sakit. Perhatian tulus Naomi ternyata berhasil, membuat Sakurako semakin kesal. Restoran menjadi ramai, Naomi mengambil alih dapur dan menunjukkan keahlian memasaknya yang membuat Iori dan Sakurako terkesan. Dua teman Sakurako, wanita berambut pirang panjang dan wanita berambut coklat panjang, datang untuk menemuinya. Mereka menggoda Sakurako yang terlihat tidak seperti biasanya saat berhadapan dengan pria yang disukai. Naomi mencoba mengajak Iori bicara empat mata, namun Sakurako cemburu dan berusaha menyatakan perasaannya, tapi gagal. Teman-temannya menghibur Sakurako yang gagal menyatakan cinta, yang kemudian memutuskan untuk menyerah. Malamnya, Iori menghampiri Sakurako yang sendiri di luar dan memberinya sekaleng minuman untuk menghiburnya. Iori meyakinkan Sakurako bahwa tidak ada yang salah dengan menyukai seseorang karena penampilannya. Sakurako merasa kesal sekaligus tersentuh, lalu menyuruh Iori mengambil minuman lagi sebelum akhirnya menangis di punggung Iori. Keesokan harinya di tempat kerja, Sakurako menyapa Naomi dengan ceria, seolah tidak terjadi apa-apa. Iori melihat Sakurako sudah kembali ceria. Sakurako menyuruhnya melupakan kejadian semalam. Sebagai permintaan maaf, Sakurako memberikan tiket acara maid kepada Iori untuk diberikan pada Kohei. Malam itu, Iori menerima pesan dari Aina Yoshiwara yang mengajaknya nonton film berdua di akhir pekan. Iori Kitahara berjalan sendirian di malam hari sambil melihat ponselnya. Sebuah pesan dari Aina Yoshiwara masuk, mengajaknya nonton film hanya berdua. Di kamarnya, Aina Yoshiwara dengan gugup mengirim pesan itu dan langsung merasa lega. Tiba-tiba, seorang wanita berambut coklat panjang yang diikat kuncir kuda datang dan menggodanya. Dua teman Aina yang lain, wanita berambut coklat dan wanita berambut merah, ikut muncul dan mendengarkan ceritanya. Ketiga temannya menertawakan Aina karena hanya berani mengajak nonton. Aina memeriksa balasan dari Iori yang setuju untuk bertemu di stasiun jam 2 siang. Teman-temannya mengingatkan Aina bahwa dia butuh rencana kencan dan menawarkan bantuan untuk memilih pakaian. Aina yang mengenakan gaun tanpa lengan putih dan celana pendek jeans menunggu di depan air mancur stasiun. Iori Kitahara yang memakai kemeja putih lengan pendek dan celana pendek biru datang menghampirinya. Di dalam kereta, mereka mengobrol tentang film yang akan ditonton. Iori menyarankan film tinju. Di depan bioskop, Aina baru sadar bahwa Iori memilih film itu karena film lain lebih cocok ditonton bersama teman-teman mereka. Iori menunjukkan bahwa dia sudah membeli tiket pasangan, membuat Aina tersipu malu. Mereka berdua sangat menikmati film tinju tersebut dan terlihat bersemangat. Setelah film selesai, Aina mendapat pesan dari teman-temannya yang menyuruhnya mengajak Iori ke tempat romantis. Karena restoran yang direncanakan tutup, Iori malah mengajak Aina berbelanja
berbelanja perlengkapan selam, seorang wanita staf toko menggoda Aina dengan bertanya apakah Iori adalah pacarnya, membuat Aina panik. Setelah itu, mereka makan sate ayam di sebuah restoran sambil mengobrol seru tentang film yang baru mereka tonton. Aina tanpa sadar mengungkapkan perasaannya kepada Iori, namun segera mengalihkannya dengan berpura-pura menyukai shaker di meja. Para pengunjung lain di restoran ternyata mendengar pengakuan Aina dan ikut terbawa perasaan. Kembali ke toko selam, Chisa Kotegawa bertanya tentang kencan mereka. Iori melihat Azusa Hamaoka hendak pergi dan memutuskan untuk ikut dengannya. Sambil berjalan di malam hari, Azusa bertanya pada Iori tentang kelanjutan hubungannya dengan Aina. Azusa memberitahu Iori bahwa Aina harus pulang karena masalah biaya kuliah keluarganya. Sebuah kilas balik menunjukkan orang tua Aina yang marah melihat foto putrinya mabuk dan memutuskan untuk menyuruhnya berhenti kuliah. Iori yang khawatir mendiskusikan masalah Aina dengan Kohei Imamura. Mereka mencari tahu tentang beasiswa, tapi sadar nilai Aina tidak akan cukup. Sebagai solusi lain, Kohei mengusulkan agar Aina bekerja di Cafe Maid. Mereka berencana memberikan kostum maid sebagai hadiah untuk menanamkan ide itu di pikiran Aina. Iori memberikan hadiah kostum maid kepada Aina, sementara Kohei memberikan hadiah pakaian dalam ungu kepada Chisa. Chisa menjadi sangat marah setelah membuka hadiah dari Kohei, sementara Aina salah paham, mengira Iori ingin melihatnya memakai kostum itu. Setelah menjelaskan kesalahpahaman tersebut, Iori mengancam akan menjual barang-barang berharga untuk mengumpulkan uang. Kohei panik dan mencoba menjual ginjalnya secara online demi mencegah barang kesayangannya dijual. Iori menenangkannya dengan menunjukkan pakaian selam bekas yang akan dia jual. Iori dan Chisa pergi ke apartemen Kohei untuk mencari barang yang bisa dijual. Mereka terkejut melihat kamar Kohei yang penuh dengan pernak-pernik dan buku-buku anime. Iori menemukan setumpuk buku yang ternyata adalah doujinshi buatan Kohei sendiri. Karena tidak menemukan apa-apa untuk dijual, Iori menyarankan cara lain untuk membantu Aina, yaitu dengan mengurangi biaya sewa. Iori mengajak Aina ke sebuah ruangan dan menawarkan tempat tersebut untuk ditinggali secara gratis. Dia menunjukkan semua barang yang telah mereka kumpulkan untuk dijual demi Aina. Tiba-tiba, pria berotot berambut cepak dan pria berotot pirang muncul bersama Aina. Mereka menjelaskan bahwa Aina hanya akan pulang sementara untuk membantu di ladang keluarganya. Iori berteriak pada Azusa, menanyakan mengapa dia berbohong tentang masalah keuangan Aina. Iori dan Kohei merasa kesal karena sudah khawatir sia-sia, sementara Aina marah karena dianggap menyebalkan. Aina berpamitan sambil berpesan agar teman-temannya tidak terlalu bersenang-senang tanpanya. Di dalam toko selam Grand Blue, Azusa Hamaoka dan Iori Kitahara terlihat bosan dan mengeluhkan musim panas mereka yang monoton. Nanaka Kotegawa masuk sambil menerima telepon. Ia tampak kecewa karena rencana berkemah di pulau terpencil mungkin batal karena kekurangan orang. Iori dan Azusa setuju untuk membantunya mengumpulkan orang agar rencana berkemah tetap berjalan. Keesokan harinya, Iori, Kohei Imamura, Aina Yoshiwara, Chisa Kotegawa, Nanaka, Azusa, serta dua senior mereka, pria berotot berambut cepak dan pria berotot pirang, berkumpul di dermaga. Kaya Mizuki, teman Azusa, datang bergabung dengan mereka, membuat Kohei sangat gembira. Mereka semua berangkat menuju pulau terpencil dengan menggunakan perahu. Di atas perahu, Aina dengan antusias bertanya pada Chisa tentang hubungannya dengan Iori, membuat Chisa salah tingkah. Aina yang juga menyukai Iori merasa senang saat mengetahui Iori dan Chisa hanya berpura-pura pacaran. Setibanya di pulau, mereka semua turun dari perahu dan mulai mendirikan tenda di area perkemahan. Kohei yang terlalu gugup untuk menyapa Kaya akhirnya diseret oleh Iori untuk mendekat. Para pria terkejut saat melihat bayangan para wanita yang sedang berganti pakaian di dalam tenda. Tak lama kemudian, para pria keluar dari tenda mereka tanpa busana, membuat Aina terkejut. Di tepi pantai, mereka melihat Kaya sedang didekati oleh seorang pria berambut perak yang tidak mereka kenal. Kohei yang cemburu langsung menyerang pria itu, namun ternyata ia adalah kenalan Iori. Rupanya pria berambut perak itu bersama teman-temannya juga sedang berkemah di pulau yang sama. Iori mencoba membuat kesepakatan agar kedua kelompok tidak saling mengganggu, namun teman-teman Azusa dan Nanaka justru tertarik untuk bergabung. Untuk menyelesaikan perselisihan, kedua kelompok memutuskan untuk bersaing dalam serangkaian permainan pantai yang heboh. Iori mengusulkan permainan Russian Mary Roulette, di mana salah satu gelas berisi minuman super pedas dan yang kalah harus melakukan tantangan. Chisa yang awalnya menolak, akhirnya setuju untuk ikut bermain setelah diprovokasi oleh Sakurako Busujima. Setelah memancing dan menyelam, mereka semua berkumpul di gazebo untuk menikmati
menikmati hasil tangkapan mereka. Iori mencoba menyuapi Naomi Otoya dengan sepotong ikan, membuat Naomi tersipu malu. Saat malam tiba, pesta semakin meriah dan mereka memutuskan untuk memulai permainan Russian Mary Roulette. Di ronde pertama, Chisa tidak sengaja meminum gelas yang pedas dan harus melakukan tantangan, yaitu menyatakan cinta pada Nanaka. Di ronde kedua, giliran Iori yang kalah dan tantangannya adalah Chisa harus melakukan pose sebagai gadis ajaib. Chisa yang mabuk dan malu berlari ke arah laut dan tercebur, membuat suasana menjadi sedikit kacau. Chisa kemudian pergi ke tenda untuk berganti pakaian, sementara Iori yang mabuk mencarinya. Iori tanpa sengaja masuk ke tenda yang salah dan mendapati Chisa sedang berganti pakaian. Chisa yang marah besar langsung mengejar Iori ke dalam hutan. Saat melarikan diri, Iori tersandung dan menemukan sepatu Chisa tergeletak di dekat tepi tebing. Iori panik dan mencari Chisa, namun ia terpeleset dan jatuh dari tebing. Di dasar tebing, Iori menemukan pria berambut perak yang terluka dan pingsan. Di bawah sinar bulan, Iori Kitahara dan seorang pria berambut perak duduk kelelahan di tepi pantai setelah jatuh dari tebing. Di perkemahan, Azusa Hamaoka dan yang lainnya khawatir karena Iori Kitahara belum kembali. Kohei Imamura memutuskan untuk mencari Iori Kitahara dan Chisa Kotegawa memberinya tusuk sate dengan tatapan mengancam. Kembali ke pantai, pria berambut perak menunjukkan ponselnya yang rusak kepada Iori Kitahara. Kohei Imamura yang mencari sendirian di hutan menemukan sepatu Chisa Kotegawa di tepi tebing. Mengira Chisa yang jatuh, Kohei Imamura melompat dari tebing dan mendarat di atas Iori Kitahara. Aina Yoshiwara datang dan menemukan mereka bertiga diikuti oleh Kohei Imamura yang juga jatuh dari tebing. Karena semua ponsel mati, mereka memutuskan untuk menyalakan api unggun untuk menunggu bantuan. Iori Kitahara dan Kohei Imamura kembali dari mencari kayu bakar sambil membawa jamur, bulbil, dan whisky yang mereka temukan. Mereka memanggang jamur di atas api unggun dan bersiap untuk makan. Setelah makan, mereka mulai minum whisky sambil mengobrol di sekitar api unggun. Pria berambut perak menjelaskan bahwa dia sengaja menjauh dari perkemahan agar tidak mengganggu waktu para senior. Dia mengungkapkan bahwa para senior tahun ketiga akan segera pensiun dari klub selam. Iori Kitahara dan yang lainnya membangunkan pria berambut perak yang mabuk untuk menanyakan detail acara perpisahan. Tiba-tiba, pria berotot berambut cepak dan pria berotot berambut pirang datang menemukan mereka. Keesokan harinya di pantai, Iori Kitahara dan Kohei Imamura bersiap untuk snorkeling saat Azusa Hamaoka menyapa mereka. Azusa Hamaoka mengajak Nanaka Kotegawa untuk ikut melompat dari dermaga. Mereka semua bersiap di atas dermaga untuk mengambil foto saat melompat ke laut. Pria berotot berambut cepak dan pria berotot berambut pirang melempar Iori Kitahara dan Kohei Imamura ke laut. Di pantai, Aina Yoshiwara dan Kaya Mizuki duduk santai sambil memperhatikan keseruan di dermaga. Sekelompok mahasiswa dari universitas lain tiba di perkemahan. Semua orang kembali keesokan harinya dengan perahu mengenang keseruan di pulau. Di atas perahu, Iori Kitahara merenung dan berbicara dengan Kaya Mizuki tentang pensiunnya para senior. Mereka tiba kembali di Grand Blue dan Nanaka Kotegawa menyambut Iori Kitahara dan Chisa Kotegawa. Di dapur, Iori Kitahara dan Chisa Kotegawa canggung saat menyiapkan makanan bersama. Malamnya, Iori Kitahara coba berbicara dengan Chisa Kotegawa di depan kamarnya, tapi ditolak. Keesokan paginya, Chisa Kotegawa tetap bersikap dingin pada Iori Kitahara yang sudah siap untuk menyelam. Nanaka Kotegawa muncul dan mengumumkan bahwa mereka akan pergi menyelam bersama beberapa pelanggan. Di atas perahu nelayan, Iori Kitahara dan Chisa Kotegawa masih menjaga jarak. Iori Kitahara coba memulai percakapan tentang peralatan selam, tapi Chisa Kotegawa terus menghindarinya. Nanaka Kotegawa memberikan arahan kepada para pelanggan sebelum mereka semua terjun ke laut. Chisa Kotegawa membantu Iori Kitahara memeriksa peralatannya sebelum menyelam. Di dalam air, Iori Kitahara panik saat menyadari Chisa Kotegawa tidak ikut turun dan malah kembali ke perahu. Salah satu pelanggan memberikan sabuk pemberat kepada Chisa yang ternyata lupa membawanya. Di bawah air, Iori Kitahara dan Chisa Kotegawa berpegangan pada tali sambil menikmati pemandangan laut. Kembali ke toko, Iori Kitahara menertawakan kesalahan Chisa Kotegawa yang lupa membawa sabuk pemberat. Iori Kitahara menawarkan diri untuk mendengarkan apa yang membuat Chisa Kotegawa resah. Chisa Kotegawa akhirnya berani bertanya tentang perasaan Iori Kitahara padanya. Setelah Iori Kitahara menjawab suka, Chisa Kotegawa panik dan salah paham, mengira Iori menyukainya sebagai seorang wanita. Iori Kitahara coba menjelaskan bahwa Chisa salah paham, membandingkan kejadian itu dengan saat Chisa sering melihatnya telanjang.
Iori Kitahara menjelaskan bahwa dia tidak bisa membayangkan perubahan besar dalam hubungan mereka seperti jika Chisa mulai menyukainya. Iori Kitahara tersenyum dan menyadari bahwa Chisa juga menikmati waktu-waktu yang mereka habiskan bersama. Suasana kembali normal dan mereka berdua duduk bersama untuk merencanakan acara perpisahan para senior. Chisa Kotegawa mengusulkan untuk mengadakan acara perpisahan di luar negeri. Iori Kitahara setuju untuk mendapatkan lisensi lanjutan agar bisa ikut menyelam di luar negeri. Sebuah van berhenti di depan Grand Blue dan seorang wanita berambut coklat panjang turun dari mobil sambil menelpon.